kita dari Badan Kebudayaan Nasional Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang mengadakan diskusi yang bertajuk Corona Larut Seniman Hani. Diskusi ini nanti akan menceritakan, akan menguraikan bagaimana kehidupan para seniman dan seniwati di Kabupaten Lumajang khususnya yang seolah begitu gemerlap, tetapi ketika menghadapi corona ternyata gemerlap itu rapuh di dalam. Tapi kita semua tidak tahu, publik semua membayangkan kehidupan para seniman masih bisa kokoh di dalam menghadapi corona ini. Kita tahu bahwa para seniman sangat menghormati, sangat mendukung yang namanya program pemerintah nasional, program pemerintah provinsi maupun program pemerintah kabupaten khususnya di Lumajang. Tetapi apa yang akan dikerjakan seniman hari ini? Seniman dalam mendukung program pemerintah ibarat lilin yang mana dirinya terbakar untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan penyembuhan masyarakat terhadap corona. Para seniman dengan besar hati menghentikan semua kegiatan, tetapi harap tahu juga pemerintah juga harap khususnya Kabupaten Lumajang juga harap kepeduliannya bahwa mereka juga bukan orang yang hebat, mereka punya keluarga. Nah, ini yang belum kita ketahui bersama. Bagaimana kehidupan para seniman selanjutnya? Kita di sini akan datangkan tokoh-tokoh seniman senior di Lumajang. Di sini ada Cak Sabarudin, seorang MC yang dikenal dengan si rambut merah pantanya, yang hari ini datang hadir bersama kita untuk menceritakan keluh kesah bagaimana beliau membakar lilin dan harus terbakar kehidupan sehari-harinya. Monggo diperkenalkan saja mungkin satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudaraku. Dan di sini yaitu BKN Badan Kebudayaan Nasional, Bagian Kebudayaan Corona Larut Seniman Hani. Dan terima kasih saudara dulu karena kita atau nama saya Sabarudin yang dikenal dengan si rambut merah pantang ya. Kita dengan saudara-saudariku dari seniman seniwati untuk Kabupaten Lumajang, mungkin dari publik Lumajang sudah tahu dengan adanya yaitu virus corona. Mohon dengan sangat kepada Bapak khususnya dari pemerintahan Kabupaten Lumajang, pedulikanlah dari keluhan seniman seniwati yang ada di Kabupaten Lumajang ya, karena saya juga punya anak cucu ya, sangat membutuhkan, sangat besar sekali. Mohon dengan sangat pedulikanlah saudara-saudariku yang ada di Kabupaten Lumajang, terutama dari seniman dan seniwati ya, keluhan yang sangat heboh sekali dengan adanya virus corona. Monggo. Oke, barangkali itu si rambut merah Fanta, dan di sini juga kita perkenalkan siapa yang tidak tahu Cak Giri dari Istana Badut, semua juga sudah tahu. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, Cak Giri memperkenalkan diri karena lama sudah tidak manggung. Beliau manggung sejenak di live streaming Badan Kebudayaan Nasional. Monggo Cak Giri diperkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada warga Kabupaten Lumajang. Kami yang lebih akrab dipanggil Om Badut, mungkin Bapak Ibu melihat lewat Facebook ya, wajah aslinya biasanya saya nggak pernah tampil dengan wajah asli alias pakai make up. Ya mungkin harus ngerasani ganteng kan nganggo make up, oh jelas. Kalau saya enggak pakai make up main di rumah jenengan, undangan di Badute lari semua nanti ya. Baik, saya sebenarnya mewakili seluruh paguyuban badut di Kabupaten Lumajang yang jumlahnya kurang lebih dari 20 paguyuban. Sebenarnya banyak titipan dari konco-konco seniman, pimpinan reor, pimpinan kuda kencak, pimpinan
lain-lainnya, tapi karena dari pemerintah dibatasi bahwa kita bolehnya jagung berempat, jadi kami mudah-mudahan kami bisa mewakili mereka yang nggak boleh hadir. Sebenarnya kalau mau dihadirkan, wah penuh ini semua ini studio ini. Ya, demikian sekilas informasi atau perkenalan kami, di mana badut-badut kami se-Kabupaten Lumajang di komunitas badut itu terutama ada beberapa pimpinan yang memang sandang pangani kasarane itu dari badut, meligi dari badut. Jadi begitu kita nggak boleh ada kerumunan alias kasarane terop tidak oleh berdiri, jadi badut itu juga berdiam diri, diam di tempat, badutnya oleh prei, penyanyinya oleh prei, MC-nya oleh prei, lah sing jadi susah mangane ndak oleh prei. Nah ini nanti kita bahas, kita gali lagi. Salah satu perwakilan dari artis Lumajang ini sudah hadir, kita lihat dengan keprihatinannya, dia di atas panggung dia pakai kalung yang gemerlap, gelang yang berap, sekarang ditoli kabeh wis gitu ke beras. Monggo. Oke, mungkin itu di sini juga hadir Mbak, siapa yang tidak kenal Mbak Indah Nada, seorang artis yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Lumajang. Mbak Indah Nada ini pernah menjuarai juga bintang Radio Semeru beberapa waktu yang lalu, dan hari ini juga berkenan hadir menyatakan keprihatinannya. Monggo Mbak Indah diperkenalkan dulu. Oke, sebelumnya di sini ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat warga Lumajang tentunya. Kali ini Indah Nada mewakilkan seluruh penyanyi yang ada di Lumajang ya. Saya ngomong piye. Soalnya apa yuk? Penghasilan itu memang dari nyanyi itu, Pak. Jadi pas koyok ngene iki ndak ono penghasilan, wayahe iso tuku iki. Lah apalagi ini sudah mendekati puasa dan lebaran. Biasanya kalau penyanyi itu ditabung buat tabungan puasa dan lebaran, kali ini enggak ada karena ada wabah corona itu. Jadi buat pemerintahan mungkin gimana solusinya biar para seniman di Lumajang ini bisa apa ya, bisa menghasilkan sesuatu meskipun penyanyi ditutup, MC ditutup, badut iyo, sing tukang terop iyo, kuade yo kabeh Pak, ditutup kabeh gitu Pak. Ya terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Indah Nada. Dan diskusi kita mulai dengan adanya yang awal-awal adalah virus corona, virus yang kalau nama kerennya COVID-19 itu adalah virus yang awal berasal dari Wuhan di Chinese, di Cina, kemudian merebak ke Italia, merebak lagi ke Spanyol, merebak lagi ke Inggris, Amerika, dan hari ini sudah ada di dan juga Iran, Saudi Arabia hari ini juga sudah berada di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sudah ada di Kabupaten Lumajang. Pasirian ada, terus Tempe ada, Kedung Jajang ada. Ayo kita lawan bersama-sama corona ini, tetap dengan hati yang dingin, tetap juga supaya masyarakat kita bersama-sama bersatu melawan corona. Minimal kita bisa untuk terus hidup. Dan juga para seniman perlu diketahui saudara-saudara, para seniman ini adalah beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya kebijakan untuk membantu. Pemerintah pusat, Pak Presiden memberi kebijakan untuk membantu yang namanya masyarakat yang terdampak corona. Masyarakat yang terdampak corona perlu diketahui bisa jadi orang yang bekerja di perusahaan biasanya bekerja 5 hari menjadi bekerja shift bergantian, hari ini bisa kerja besok libur, hari ini bisa kerja besok libur. Misalnya saja pedagang kaki lima, pedagang tukang cilok, tukang bakso di mana-mana yang biasanya rame omsetnya turun 50%. Dan juga mungkin ada teman-teman guru honorer, teman-teman yang lain juga yang mana gajinya belum turun tapi tetap pasti
akan dibayar karena sudah ada anggaran-anggaran yang seperti itu. Namun, beberapa waktu yang lalu yang namanya terdampak itu kalau ibarat mobil, kalau ibarat ada truk lewat itu keserempet. Keserempet itu bisa jatuh tidak bangun tapi juga bisa jatuh bangun kembali. Dan publik, masyarakat banyak yang tidak tahu yang namanya nasib yang terjadi yang menimpa para seniman dan seniwati kita. Seniman dan seniwati kita pada dasarnya para netizen yang terhormat itu bukan hanya terdampak tapi sudah tertabrak dan tidak bisa bangun hari ini, dan mudah-mudahan corona juga bisa selesai, mudah-mudahan corona bisa cepat diatasi. Para seniman dan seniwati kita mendukung program pemerintah, tetapi ya kita berharap di sini pemerintah pusat sudah memberi BLT, nanti bagaimana caranya BLT-nya, bantuan langsung tunai itu bagaimana. Di sini juga nanti kita akan disambungkan juga dengan Pak Haji Supratman, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, yang nanti bisa kita telepon biar juga menjelaskan bagaimana mekanismenya. Oleh karena itu sekarang kita berbagi cerita saja dulu, bagaimana barangkali dari yang senior ini Cak Giri, seorang seniman badut. Seniman badut itu kerjaannya tertawa. Kalau enggak tertawa enggak dibayar. Tapi hari ini tertawanya Cak Giri, tertawanya Pak Badut di Kabupaten Lumajang tidak boleh. Hari ini panjenengan tidak boleh manggung. Nah, ini juga harus jelas juga. Nanti saya yakin pemerintah juga akan memperhatikan. Mungkin pemerintah Kabupaten Lumajang belum tahu bagaimana susahnya para seniman yang tertabrak tidak bisa bangun dari tanggal berapa. Nanti dijelaskan dari tanggal berapa dan mulai bagaimana kehidupan sehari-hari, apa tabungannya masih banyak atau bagaimana. Cak Giri, monggo untuk selanjutnya Cak Giri bisa sedikit berbagi keluhan, berbagi cerita kepada netizen, masyarakat, dan juga barangkali di sini pemerintah Kabupaten Lumajang bisa menonton juga. Monggo diceritakan sehari-harinya. Cerita berdasarkan fakta nih Pak. Ke kamera ngadep Pak? Oke. Baik, kepada Bapak pemerintah Lumajang, warga Lumajang. Mungkin tadi diceritakan sama Bapak Sur ya. Mungkin kalau jual bakso omsetnya turun 50%. Ya. Mungkin turun 40%. Tapi khusus badut, nah terop ndak oleh ngadeg, kita main di ruangan pun tidak boleh lebih dari 4 orang, opo yo tomon, ono badut main undangane mek papat. Udah, nggak boleh. Jadi en wong dodol bakso mudune 50% katanya Bapak Masur tadi, tapi khusus seniman 100% itu saya tambahi 100%. Kenapa? Kalau seandainya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu, 2 minggu kita bisa bertahan. Nah, kalau sudah di atas 1 bulan, 2 bulan seperti saya ceritakan tadi, mungkin bojone duwe gelang sakler 16, ya apa gitu ku beras, badute oleh prei, masalah mangan tidak oleh prei. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita nggak tahu ke depannya itu kita menunggu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan lagi, tentunya nunggu corona ini berakhir itu. Nah selama penungguan itu Pak, ngapunten Bapak pemerintah, sing bagian pawon nih ngapa-ngapa. Nah, sih intinya itu seperti hari sekarang, ruah ya Mas hitungan Jawa. Iki rame-rame ini terop, rame-rame panggung, tanyakan sama yang MC, yang nyanyi. Iki rame-rame ini apalagi badut, istana badut. 1 hari saya jalan 2 kali 3 kali, isu, sore, mari maghrib. Nah begitu karena coronanya masuk Indonesia pas. Nah,
ngidei Pak Ruah ya? Ruah. Nah, jadi 1 bulan. Biasanya Istana Badut itu puasaan kurang 1 hari 2 hari dia masih jalan. Nah, sekarang sekepek. Jadi ini mang ngono penyanyi ini mang jadi sambati kate riyoyo. Aku ndak mikiri kate riyoyo Mbak artis. Sing dipangan bendino iki lho. Wis sembarang kalir didol. Kari sampean tinggal percaya apa ndak? Ini lucu. Ini kisah. Barangkali perlu saya tanya juga Cak Giri Badut, Istana Badut ya. Panjenengan Cak Giri ini perlu diketahui sebagai pimpinan daripada Istana Badut ya. Nah itu Cak Giri yang pimpinannya. Loh, sampean punya anggota berapa kira-kira? Anggota kalau sekitar grup 15-an, Mbak. 15-an. 15 itu pun kalau panggungnya besar siang malam bahkan sampai 30. Katakan rata-rata 20 orang Iya. yang hidup dari Badut. Cak Giri yang pimpinan aja sudah mulai kelabakan. Nah, bagaimana anak buah yang harus juga menghidupi kehidupan sehari-hari. Nah, ini monggo bisa diceritakan kehidupan anak buahnya panjenengan. Barangkali itu diuraikan lebih lanjut. Anak buah itu Pak sampai sungkan, nggak bisa ngubungi lewat SMS, lewat HP, WA pun ngubungi saya nggak mau. Karena apa? Karena waktu pertama ditutup ndak oleh panggung, anak buah itu sudah sambat semua. Duh ya opo iku aku duit tanggungan ulanan, sepeda motorku cicilan isik tange. Nah, itu sudah sambat. Kalau sekarang Pak, maaf, mereka ndak saling menghubungi, sebabnya roh podo kelek-keleki. Wes ndak mungkin, Pak Giri tolong Pak aku pinjam uangnya 200, ojo 200 sih 20.000 kayak bingung golek. Gitu loh. Jadi ini kisah saya sama tim-tim saya, jadi di kanan kiri saya itu ada penyanyi kecil-kecilnya, ada pemain lakinya, terutama mereka yang punya keluarga, yang enggak punya keluarga aja sudah berani ambil sepeda motor, bagus sebenarnya. Anak buah saya itu jadi masih bujang, jiki sepeda motor Mbak artis. Nah padahal durung duwe bojo. Nah begitu kena corona ini ya, dia ngomong, "Kian seminggu aja iso nahan lah." Lah kalau berbulan-bulan sama. Makanya tadi saya lihat kok penampilan jenengan kok beda, biasa gelangan, kalungan arek iki. Cincinnya ya digenteni imitasi kabeh. Ya gitu Pak Azhar monggo nanti. Ya, beberapa dari waktu Pak yang Kabar. lalu khusus ke Cak Giri Badut dulu ya. Beberapa waktu yang lalu saya 2 kali ke sana, ke rumahnya. Yang pertama itu malah enggak ketemu, katanya sedang nyari ikan. Nyari ikan itu untuk apa? Untuk dijual berapa kintal atau berapa bisnis ikan apa bagaimana ini Cak Giri? Gini ya Mansur, itu sebenarnya itu ngilang no stres Pak. Kan kalau anjuran pemerintah kita kerja di rumah. Nah, sedangkan badut kerjanya di terop bukan di rumah. Kalau badut kerja di rumah, dia masuk aku macak badut kecak-kecak di pawon. Lah pokoknya pemerintah gelem bayar nggih monggo. Nggih, ya enggak apa pasti penyanyinya kalau mau suruh nyanyi di rumah ada yang bayar, mungkin nyanyi ya, Mbak. Live streaming nyanyi. Ya enggak apa-apa. Hari ini juga live streaming ya, sebenarnya kerja untuk menjelaskan secara sosial kepada masyarakat. Cuma bedanya kalau biasanya dibayar, hari ini kita bersosial untuk kawan-kawan kita para seniman dan seniwati yang ada di Kabupaten Lumajang gitu ya. Ya. Makanya begitu saya dapat undangan sebagai narasumber. Biasanya Pak, kalau narasumber itu nyumber. Jelas ya. Lah iki ndak garing linteng ini. Ya, oke. Mungkin itu satu cerita saudara-saudara netizen semua terkait dengan kehidupan badut yang biasanya selalu tersenyum. Mungkin Cak Giri masih bisa tersenyum sedikit, tapi badutnya di rumah sudah tidak bisa senyum. Kalau kita nanti potret badut yang biasanya tertawa, yang biasanya bibirnya merah, sekarang sudah warnanya agak kusam juga. Aslinya saya tersenyumi terpaksa. Oh, terpaksa. Terpaksa di hadapan publik, Ya. makanya kita harus tersenyum. Ya. Makanya kalau badut tuh repot tengerannya, Pak. Topengnya tersenyum, hatinya nangis, teriris. Kalau sekarang nangis beneran ya? Wah beneran, apalagi saya paling fatal. Besok saya main, sekarang dibadarkan. Jadi ibaratnya ngeten,
umpama wong kate mangan nggih, Mbak. Siapa namanya Mbak? Siapa? Mbak Indah, umpama wong kate mangan nggih. Nah, itu wis temen nih cerita asli loh, mboten nambah-nambahi saya itu. Saya punya tanggungan utang, sing utang itu tak jandekno tanggal 16 yang lalu. 16 ini besok lusa. Nah, besok lusa kita main. Jadi hari ini tinggal besoknya, kemen 1 hari Pak. Ya, itu saya main maunya, mau tuan rumahnya mohon maaf, nggak boleh, jadi nggak jadi. Jadi kasaran ngeten, umpama wong mangan Mbak Indah, kowe kate ngemplok. Nah, wis sak kawe sak segone nggih. Nah, kalau tadi Pak Masud cerita wong ketabrak itu tadi gelimpang. Nah, ini kalau saya enggak, malah itu iki kesuk oleh duit, kena kenjaur utang. Utangnya yang kocok dewi yang indah umpamane. Ya, dek mau makan. Nah, wes mangap kari ngemploke terus kesenggol indah melaku atau cak sabar melaku. Gelimpang sak piringe bisa. Kalau iki sepisan mungkin tak sabar. Aduh sepurane Pak Giri ya sampai embo meneh. Kate ngemplok indah lipat meneh biar. Lah iki sampai telung wulan gelimpang terus ngene ndak ngemplok-ngemplok. Oke, dari Badut cerita yang begitu riang hari ini ya kita sudah tahu dan nanti akan kita gali kembali. Mungkin untuk yang kedua biar juga paham di sini juga ada si rambut merah Fanta, seorang MC senior, MC yang berkecimpung di dunia olahraga. Di mana-mana kita tahu kalau sepak bola di Kabupaten Lumajang tentu si rambut merah Fanta, voli, miniatur dan mungkin di musik-musik hari ini biasanya saya ketemu Cak Sabar itu rambutnya merah membara. Hari ini merah Fantanya hilang. Jadi temulawak merahnya. Sebentar Pak Masur. Iya, Tapi iya, ada monggo. sedikit detik. Saya kalau lihat Mas Sabar dengan suaranya yang kung ya, dengan suaranya yang kung, matanya walaupun matanya tidak begitu lebar, tapi kalau di panggung, wah, bisa kayak berbinar-binar. Kali ini kok ketok kari mek seperapat iki. Jane iki ngantuk apa mikir sing tak critakno mang ndek pawon niku. Iya, monggo diceritakan Cak Sabar. Baik, terima kasih komandan saya yaitu BKN Bapak Mansur dan juga didamping ya saya sebelah kiri saya. Jadi ini seorang artis senior kita untuk Lumajang Indah Nada ya yang sudah punya untuk suara merdunya, suara emasnya dan juga saya tetap diberi semangat oleh bosnya Badut yang punya Istana Badut yaitu Mas Giri yang zaman dahulu yaitu Gergiri yang sudah melanglang buana untuk Lumajang yang kali ini sama-sama mengucapkan mengeluhkan dengan mereka-mereka untuk seniman dan seniwati Kabupaten Lumajang. Saya si rambut merah Fanta jadi Pak Mansur itu rambutnya biasa merah meriah tapi saiki jemur kakan jemur ya dengan adanya corona ini ya mohon untuk Bapak khususnya dari pemerintahan di Lumajang pedulikanlah dengan seniman-seniwati kita biasa ya aku lah SKT cari Mas Giri tadi lah SKT bulan poso kan tanggapan akeh sak bener memang banyak ya karena saya sebagai MC Kabupaten Lumajang di bidang seni oke di bidang olahraga juga yang terkenal juga tahu kesemuanya olahraga sepak bola, bola voli dan juga pordasi untuk Kabupaten Lumajang juga sering memanggil saya waduh saya susah banget Pak Mansur Mas Giri ya Neng Indah Nada, aduh dengan keadaan seperti ini aku susah banget anak loro putu telu Pak Mansur ya. Biasa awak dewe di atas panggung itu sering berbau dengan iya wangi. Saiki memang penggawe aku selain dari MC juga ada penggawean utama saya yaitu dicor gaya beton termasuk cor-coran ya. Cuman saiki Mas Badut ya Mas Tanah Badut Pak Mansur arang-arang kadang seminggu cuman 1 kali 2 kali rodane gelinding ya lek rodane ndak gelinding apa sing mburi piala yo ndak iso gelinding mungkin gitu Mas Giri dan Pak Mansur Mbak Indah Nada dan juga saya juga punya tanggungan seperti tiap bulan saya ingin
Waduh, berpengaruh juga sama-sama ya. Oh betul sekali. Saiki ucul-ucul bataku loh yo arang-arang kadang 1 minggu 1 kali 2 kali jenengan sudah tahu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya yaitu virus corona dan juga dikatakan COVID-19 ini, mudah-mudahan ada kata-kata corona larut seniman hanyut, mudah-mudahan untuk seniman seniwati, untuk Lumajang dak kindut banyu termasuk Kalimucur yang tujuannya ke laut selatan sana, mudah-mudahan ya ini sudah berjalan cuman beberapa hari ya, mungkin ini kedepannya entah tak tunggu, mudah-mudahan akan milak emala, akan kembali semula. Pak Mansur para balik nguasno yaitu termasuk rambutku biasa abange abang tenan, saiki rotok semu-semu putih kenapa Pak Mansur? Biasanya aku 1 bulan sekali semiraku tak tambahi, saiki ngerasa no tak nyemir, putuku balik mengeluh gitu ya. Monggo dilanjut lagi komandan saya BKN Pak Mansur. Kata orang jangankan dipakai nyemir, nyemur aja sudah enggak bisa. Betul sekali Pak Mansur. Sebetulnya saya kalau di atas panggung didampingin dengan sederetan artis-artis cantik ya, itu mantuk-mantuk jeri wong dawuhku ndak ngenteni opo Mas Giri, mantuk-mantuk ngenteni amplokan. Ya itu salah satu cerita dari si rambut merah Fanta yang begitu perkasa, karena sebagai insan olahraga beliau menghibur seluruh olahragawan di Lumajang. Penggemar olahraga harus terlihat gagah, harus terlihat riang gembira, tapi hari ini olahraga juga tidak bisa, MC-nya juga tidak jalan, semua kawan-kawan. Betul Pak Mansur ya, nun sewu Mas Giri, Neng Indah, sebetulnya saya katanya Mas, bukan badut saya kadang titelnya sampai 3, 1 hari sampai malam. Saya ya alhamdulillah pada waktu itu ya, pagi ya sampai jam 3 saya di kerjaan saya termasuk sebagai driver kecil-kecilan ya, termasuk driver gerobak untuk Lumajang ya. Jam 3 ke atas saya di bidang sepak bola ya. Setelah itu termasuk jam 6 ke atas di bidang voli. Kadang butuh, saya senang Pak Mansur, sing situk kanggo piala ndik Buli, sing loro persiapan kanggo ansuran. Siap. Jadi barangkali itu yang perlu diketahui. Barangkali di sini kalau para petinggi pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahu ini, para senior ada si rambut merah Fanta, Cak Giri, mungkin para pimpinan pemerintahan kita pada tahu di sini. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan diskusi ini juga didengar oleh beliau dan bisa mengetuk hati bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan datang. Tentunya, barangkali supaya testimoni, supaya narasumber kita di sini ada Mbak Indah nanti akan menceritakan bagaimana kehidupan artis, kehidupan singer, kehidupan penyanyi yang begitu glamor di atas panggung. Hari ini saya dengar ini ya Mbak Indah ya, mungkin gitu Cak Giri, saya dengar teman-teman penyanyi itu ini karena sudah mau memasuki bulan Ruah, mau memasuki Agustusan, nanti banyak job. Ini sudah pada beli gaun semua, pada beli baju baru semua. Baju barunya sudah beli, pakai utang di bank, jobnya batal semua. Bajunya enggak bisa dikembalikan. Betul enggak? Lebih lanjut mungkin Mbak Indah bisa menjelaskan. Ada tambahan dari Cak Giri? Barangkali bisa ada tambahan sedikit menghibur. Spesial untuk Mbak Indah ini. Oh, spesial. Seperti saya 1 hari bisa jalan 3, seperti tadi Mas Sabar juga nge-MC-nya sampai 1 hari 3 kali. Ya. Biasanya. Pagi di driver, siang ada di sepak bola, malamnya di voli. Mbak Indah juga gitu, saya dengar sama dengan sambat-sambatnya yang dari laiki barang wis utang kelambi lah kok moro terope ndak oleh. Iki asli Mbak Indah. Padahal Mbak Indah kalau mau puasaan gini Pak Azur, itu jalan 1 hari sering dia tahu jalan 3 kali. Saya tahu malam hari dia ada di musik Denada, oh Mbak Indah nyanyi malamnya. Pagi sebelum duhur, dia itu ada di resepsi Elektunan. Dia itu penyanyi yang benar-benar multi talenta, nggak harus musik lengkap Azur. Mari jam 1 jam 2 dia masih nyanyi. Di mana Mbak Indah? Di wong ngobong botoh jadi. Monggo bisa menceritakan pengalaman setelah ini sudah setengah bulan ya, setengah bulan lebih ya? Ya kurang lebih setengah bulan. Monggo Lumajang Pinara.
Iya, saya mewakili singer yang ada di Lumajang. Kalau buat saya pribadi Pak ya, kan emang penghasilannya emang dari nyanyi. Terus suami saya emang dari agen tiket, agen tiket juga punya musik juga, punya grup musik juga di rumah. Kalau kayak sendiri, kalau penyanyi kayak gini kan udah nggak ada penghasilan yang lain udah Pak. Kalau suami saya kayak penerbangan juga ditutup. Jadi kalau saya pribadi, kalau kalau yang lain mungkin masih punya tabungan, mungkin punya sawah atau bisnis di luar sana ada. Kalau saya pribadi nggak ada Pak. Ya penghasilan emang dari nyanyi dan juga dari tiket tadi dan juga pose apa yo? Lah aku ndak ada penghasilan saya Ini Pak. loh Mbak Indah, makanya aku mau lempang cerita sambat yo podo. Podo yo Pak yo. Aku itu ndak oleh bayaran Ndak oleh bulanan, bayaran, karena heeh. bukan pegawai negeri, Heeh. nggak punya pabrik, nggak punya tuku, nggak punya Iya. sawah, punya tegal. Heeh. Lah mangan itu teko opo gini teko Teko apa? terop. Teko terop. Lah Sawahnya terope emang ndak dembong ya oleh Pak. didekno, ngono lah. Itu masalah masuk. Teropnya emang ada di jalan ya. Oke, Penghasilannya Pak. barangkali ini para netizen sudah mulai Iya. tergugah bagaimana kehidupan para seniman, bagaimana susahnya menghadapi corona karena corona ini bukan hanya masalah penyakitnya, tetapi masalah sosialnya bagaimana semua kehidupan terutama para seniman hari ini terdampak sangat luar biasa, Luar biasa. tertabrak mati, tetapi mudah-mudahan nanti tidak tertabrak lari, tertabrak ada yang peduli bagaimana mengangkat meskipun tidak harus job karena kita menghormati pemerintah tentunya bagaimana dampak-dampak ini dikurangi pengaruhnya supaya tidak luar biasa dampaknya seperti itu. Untuk itu mungkin para penonton, para pemirsa netizen semuanya penasaran kita supaya tidak sepaneng corona ini kita harus jaga imun kita, kekebalan kita dengan yang riang gembira dan kita meskipun suasana kita tetap suasana berduka, teman-teman seniman masih ingin menampilkan yang terbaik untuk Lumajang hari ini. Kita tampilkan seorang artis, seorang seniwati kita, penyanyi kita untuk menghibur para netizen. Kita break untuk penampilan, monggo yang mau menyanyi. Cak Sabar mungkin bisa memandu. Baik, terima kasih Komandan Mansur dan juga Mas Giri dan juga seorang artis kita yang selalu berbincang-bincang baru saja ya. Yang penting kita walaupun sekarang penghasilan sangat-sangat tervakum sekali, mudah-mudahan dengan saudara-saudariku untuk seniman dan seniwati untuk Kabupaten Lumajang sangat dipedulikan oleh pemerintahan Kabupaten Lumajang. Baik, saya persilakan kepada seorang artis muda kita ya yang kali ini mungkin hadir di studio Denada. Oke, persilakan kepada seorang artis kita muda untuk Lumajang ya, yang asli juga beruntunan dengan Pulau Garam Maduranya. Oke, persilakan kali ini kita tampilkan Ria Antika Denada. Beno masih wong papat, pokoknya kepeloan. Oke ya. Iya, gimana kabarnya Mbak Indah? Alhamdulillah ya. Mbak Indah, Mbak Ria ini pinter mensiasati. Ya. Nggak Mensiasati apa? Enggak kayak sampean blak utang, maksudnya terus terang. Kalau Mbak Indah enggak pakai kerudung belebet-belebet ini ketoro, tidak ketoro. Mboten Yen- ketoran apa nih? Yen kalungi wis itu kok 16. Pinter jane kita akoni pinter. Lah iya itu pinter jane. Jujur sama ya Mbak ya. Heeh. Mewakili teman sama Mbak ya. Nah, itu nanti kalau megang mic dia akan pakai cincin kan. Nah, Palsu nih. lah, kayak cerita apa adanya. Dari mang aku ati golek silian cincin si ya apa aku kok nyanyi. Hari ini memang Mbak Ria ini kita datangkan sebagai artisnya. Kalau panjenengan Mbak Indah, Cak si rambut merah Fanta datang sebagai narasumber. Hari ini Mbak Ria kita datangkan sebagai artis. Sebagai artis harus glamor, harus seolah-olah meskipun gak ono bayarane. Meskipun hatinya merana.
wayahe narasumber malah bayarannya paling akeh narasumber. Nah iki marah sumber malah. Karena di hari yang menghadapi corona ini kita tidak bisa terlalu serius, kita santai-santai saja, Cak Sabar. Barangkali Iya, Mbak Ria bisa perkenalkan juga, Mbak Ria ini Iya, dari mungkin mana? ada keluhan, ada pengaruh enggak ke panjenengan gitu ya Mas Arya? Nah, kayak kak delok senyume ra pancane enggak ada anu. Tentunya Ndak ono pengaruhi. ada. Cuma saya menutupi, acting aja ini. Jadi perlu diketahui para netizen, hari ini kita juga didukung oleh teman-teman musik. Ada di sini, kita berada di studio Denada Musik Studio di Desa Lempeni, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, dan juga ada juga Mitra Nada. Ada juga yang mensupport kita itu dari musik juga ada Wiraraja Musik, ada juga Barata Musik, dan juga dari media online ada visitlumajang.com, Fortuna Musik, dan banyak kalangan juga mendukung, mensupport di bidang syuting ada Istana VCD dan sebagainya. Terima kasih kepada para supported yang telah bukan membantu keuangan, telah menghadirkan para narasumber, karena ini temennya yang support tadi. Kalau saya sama Pak Giri, saya ndak terlalu kenal, ndak terlalu akrab. Kalau saya minta tolong juga dalam masa begini saya juga sungkan juga. Tapi kalau Istana VCD, kalau Denada, kalau Mitra kan senasib sepenanggungan. Hari ini kita semua bekerja sama, para seniman menjelaskan posisi kita kepada pemerintah. Nah seperti itu. Di sini juga para netizen, perlu diketahui para netizen banyak komentar-komentar yang masuk. Di sini ada, kita bacakan sedikit mewakili, ada dari Mas Dino Bagus mengatakan sumpek bos ya. Ini kayaknya para seniman juga, teman seniman ini mengatakan sumpek bos ya. Tapi kita tetap harus cari solusi. Ada Mas Heru Mangsle menyatakan ide bagus. Menurut hemat kulo akan lebih bermakna kalau diskusi niki juga menghadirkan pihak-pihak yang berkebijakan dari pemerintah Kabupaten Lumajang atau wakil rakyat langsung semeja, sehingga mereka dapatkan resum konkret acara malam ini sebagai solusi. Ya ini sedang kita gagas bersama. Mungkin Nun Sewu Cak Torik sebagai Pak Bupati, Bunda Indah sebagai Wakil Bupati, mungkin para dewan kita yang terhormat di sana. Tapi paling tidak acara ini hari ini juga akan menghadirkan pertelepon Ketua Komisi D Bapak Haji Supratman. Akan kita coba untuk menelpon beliau yang nantinya para netizen bisa mendengarkan secara langsung ya. Jadi setelah tadi testimoni sedikit, kita akan juga meminta penjelasan bagaimana pemerintah kita juga tidak akan tidur. Pemerintah kita juga akan peduli. Mungkin hari ini beliau belum mengerti posisi para seniman. Kalau lihat Cak Giri, mungkin pemerintah kita baik yang eksekutif di pemerintahan Pak Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya melihat Cak Giri, melihat si rambut merah Fanta, Mbak Indah, iya nggak susah, wong tiap hari kerjaannya tertawa menghibur orang. Tetapi hari ini kan beliau mungkin belum tahu. Hari ini kita jelaskan posisi kita dari para seniman. Belum lagi nanti seniman Jaran Kencak, seniman Reok, Jatilan, ada juga Ujung, nah, ada juga Jaran Kepang, Jaran Srining dan sebagainya. Hari ini mungkin kita akan coba telepon Pak Haji Supratman. Mudah-mudahan bisa tersambung. Kita coba ya, biar bagaimana kebijakan pemerintah yang bisa diambil bocorannya, karena Ketua Komisi D adalah Komisi D ini adalah menangani masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Coba barangkali nanti kita sambil nyambung. Kalau nanti tersambung, kita akan kita akan gali bagaimana kepedulian daripada misalnya para wakil rakyat kita di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lumajang, solusinya apa? Itu yang penting.
Jadi nanti setelah testimoni ini apa yang akan dikerjakan? Barangkali itu. Ini tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Supratman, ini kita sudah tersambung dengan teman-teman narasumber bersama di studio Denada Musik. Tadi kita banyak testimoni terkait nasib para seniman, Bapak Supratman. Nah, di sini banyak netizen memberi masukan bagaimana kita bisa duduk semeja antara pemerintah, dewan, dan para seniman ini bisa mengarungi atau menghadapi corona ini. Barangkali kita minta bocoran daripada perjuangan wakil rakyat kita di gedung DPRD Kabupaten Lumajang terkait nasib para seniman. Mungkin seperti itu Pak Haji Supratman, bisa dijelaskan? Terima kasih, selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk bertemu bisa kirim surat kepada lembaga DPRD, beraudiensi dengan anggota DPR yang membidangi masalah dampak sosial. DPRD selalu siap untuk menerima suara aspirasi dari masyarakat Lumajang. Siap, Bapak. Yang pertama itu. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Lumajang bersama DPRD sudah melakukan langkah-langkah konkret dan nyata, baik di bidang medis maupun di bidang dampak sosial. Namun dari semua proses yang sudah dilakukan, perlu ada langkah-langkah yang konkret dan tepat sasaran bagi masyarakat Lumajang yang terdampak COVID-19 ini, yaitu meskipun ada barang ini yang sudah disiapkan berupa beras, itu perlu juga data, baik program dari pemerintah pusat yang berupa insentif 600.000 per bulan maupun program yang dari daerah yaitu beras. Ini perlu data yang pas biar tepat sasaran. Mana-mana masyarakat Lumajang yang terdampak oleh COVID-19 ini, terutama bagi di bidang jasa, ini sangat dirasakan sekali. Salah satu komunitas seni, komunitas sopir, ini sangat berdampak sekali. Nah, ini nanti semua program yang semua warga masyarakat Lumajang maupun masyarakat secara nasional untuk mendapatkan program itu harus masuk di dalam, kalau dulu namanya BDT, basis data terpadu, sekarang menjadi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini syarat mutlak untuk menerima program, baik program yang terdampak jangka pendek maupun program jangka panjang, yaitu program Keluarga Harapan PKH. Ini nanti harus masuk di dalam DTKS tersebut. Untuk memasukkan ke DTKS ini melalui prosedur pemerintahan desa tingkat bawah, melalui Musdes. Nah, setelah berkoordinasi dengan pemerintah desa mengusulkan atau memasukkan di dinas sosial supaya masuk DTKS. Dan kalau ini nanti masyarakat yang proaktif itu bisa berdampingan dengan DPR setempat atau belum di DPR, terutama teman-teman anggota dewan di Komisi D. Yang lain yang
Halo? Halo? Ya, halo? Ya. Ya, ya. Perlu diketahui, mohon izin Bapak Haji Supratman, perlu diketahui kan hari ini pemerintah Presiden Jokowi juga yang pertama kan mencanangkan ada bantuan langsung tunai, yang mana nanti juga ada anggaran dana desa yang terkait juga dengan adanya penundaan misalnya kawan-kawan yang punya kredit motor seperti itu. Nah ini bagaimana misalnya saja satu persatu sedikit, mungkin kan ini nggak mungkin yang namanya seniman nggak punya sepeda motor hari ini, meskipun kreditan semua kan gitu Bapak ya. Ya, Nah, betul. ini pada sepakat ini Pak Rambut Merah Fanta maupun Cak Giri ya ketawa-ketawa. Nah, tapi bukan berarti teman-teman seniman punya motor itu kaya gitu Pak Dewan. Artinya misalnya nanti tidak bisa membayar selama 3-4 bulan selama corona ini menabrak mereka, ini bagaimana tindakan daripada misalnya Pak Jokowi kan sudah bilang tidak boleh debt collector itu menguber-uber. Nah kebijakan prakteknya bagaimana bagi kita, mungkin Pak Dewan, nanti pemerintah Kabupaten Lumajang, Cak Torik, Bunda Indah, atau dari dewan-dewan, bagaimana kebijakannya gitu loh. Jadi ini yang ditanyakan teman-teman seniman ndak ingin bisa kerja job, tidak, tetap menghormati pemerintah, tapi bagaimana mengurangi dampak misalnya sing cicilane motor supaya ndak diambil oleh misalnya FIF, Adira dan sebagainya. Begitu, barangkali itu pertanyaan awalnya Pak Haji Supratman. Terima kasih. Saya sepakat bahwa sepeda motor sekarang bukan merupakan barang mewah, tapi merupakan kebutuhan. Betul. Dan orang yang punya sepeda motor bukan berarti orang itu sudah kaya atau terpenuhi kebutuhannya, karena dia butuh untuk alat transportasi dan alat untuk bekerja. Ini kita sepakat di situ. Dan ada beberapa item yang dikategorikan yang memenuhi syarat tersebut. Ya. Khususnya bagi masyarakat yang punya tanggungan kredit yang bukan sektor formal, ini bisa dilihat di peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk di Kabupaten Lumajang khususnya, kalau punya tanggungan di leasing, ini bisa bertemu langsung dengan kepala leasingnya yang ada di Kabupaten Lumajang. Oh, bisa seperti itu ya Pak? Bisa, Pak Haji Supratman? Bisa. Nanti sambil membuka regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu tentang OJK. Misalnya itu nanti komunitas seni atau kita dari Badan Kebudayaan Nasional bisa menemui yang namanya misalnya Adira, Direktur Adira, atau Kepala Cabang FIF di Lumajang, supaya bisa menunda gitu terkait dengan pembayaran keuangan daripada anggota-anggota seniman kita. Seperti itu ya Pak Haji Supratman? Bukan hanya leasing saja, termasuk bank-bank yang ada di Kabupaten Lumajang. Oh, termasuk yang beli baju tadi terus tidak bisa manggung itu berarti, seperti itu ya Pak Haji Supratman? Jadi nanti bank-bank itu harus menjalankan perintah Presiden melalui Otoritas Jasa Keuangan. Oh iya. Itu yang perlu dibaca lagi di OJK, itu nanti membuka Google. Siap. Cari lengkap, baru kita melangkah ke yang punya tanggungan di BRI, ke BRI, yang punya tanggungan di leasing, yang ke leasing, sambil membawa dasar-dasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini baru sekali penjelasan Pak Haji Supratman, teman-teman seniman agak senyum ini sudah. Kalau sudah ngomong BRI sama leasing sama Adira FIF pada agak senyum ini Pak Haji Supratman. Itu barangkali bisa tidak lanjuti ya oleh kita sebagai komunitas seni nantinya ya. Seperti itu ya. Bisa. Ya kalau tetap mohon pengawalannya dari DPRD Lumajang dan juga supaya memberi masukan kepada Cak Torik, Bunda Indah dan sebagainya. Mungkin itu kita titip aspirasi kan itu. Seperti itu Pak Haji Supratman, seperti itu G.
Ya, jadi saya pikir pemerintahan yang ada di Kabupaten Lumajang ini sepakat ingin menyelesaikan, mengendalikan permasalahan kesehatan ini dulu dan dampak sosialnya. Ya, Ini sudah kita lakukan, kita komunikasi lewat udara, kita kemarin juga ketemu bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Satu lagi Pak Haji Supratman, pertanyaannya terkait karena ini terdampak atau tertabrak utang semua ini, terkait dengan anggaran desa yang mana nantinya kata perintah Presiden Jokowi itu mesti dialihkan kepada BLT terdampak corona. Itu bagaimana kita mengawal nantinya? Ya, kita juga minta masukan dari wakil-wakil rakyat kita. Bagaimana misalnya sampai hari ini tidak banyak atau tidak ada barangkali di Lumajang satu desa yang mulai menganggarkan yang namanya anggaran dana desa untuk terdampak corona sampai hari ini. Kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu bagaimana Pak Haji Supratman? Jadi ini sementara dari hasil kita mendengarkan di media tahap kedua itu yang dari pusat akhirnya memberikan insentif yang 600 itu. Salah satu secara nasional. Jadi dicantumkan pembangunan fisik. Untuk sebenarnya desa itu tergantung pemerintah desa, itu ada anggaran tak terduga. Itu bisa digunakan, tapi tidak bisa mencukupi kemungkinan di situ. Kita kurang tahu berapa per desa menganggarkan tak terduga, atau bisa menganggarkan apa namanya itu banyak. Iya, halo. Ya. Nah itu untuk mengantisipasi pendek itu sudah dilakukan. Nah ini karena semua sudah berkomunikasi dengan pemerintah desa, bersama ini Bapak Kepala Desa, pemerintah kabupaten untuk menanggulangi dampak seperti ini. Memang Oke. Pak Haji Supratman, barangkali ini ada pertanyaan dari narasumber kita. Iya, narasumber kita. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dari Pak Rambut Merah Fanta, Cak Giri maupun Mbak Indah Nada maupun Mbak Ria. Ada pertanyaan untuk wakil rakyat kita, karena beliau juga ini memantau terus perkembangan para seniman Pak Haji Supratman ini. Atau sudah cukup? Oh sudah cukup ya. Barangkali sudah agak melegakan terkait terkait FIF sama Bang Tetel katanya. Bang Tetel ya. Bang Tetel itu bagaimana? Pak seniman kecil ini tidak banyak katanya Bang Tetel. Ini bagaimana Pak Haji Supratman? Kalau misalnya nanti ada debt collector datang gitu seperti itu. Ini kan perintah Presiden Jokowi ini. Jadi kalau Bang Tetel, pemerintah desa atau pemerintah di kecamatan ini bisa melakukan negosiasi, itu bisa. Kemarin yang di wilayah sana itu begitu, jadi bisa dinegosiasikan untuk tidak menagih. Tapi saran saya hindari Pak Tetel. Kalau ada kawan-kawan kita memang terpaksa punya hutang di Bang Tetel, tidaklah mengajukan di BRI sangat nganggur bunganya sangat ringan untuk menutup pokoknya di Bang Tetel. Itu saya pikir itu karena sangat memberatkan masyarakat kita. Jadi lebih baik kita ngambil di Bank BRI, dibuat tutup yang di Bang Tetel. Terus langkah yang namanya tetangga ini kan tidak semuanya terdampak oleh virus corona. Bagi warga atau masyarakat kita yang rezekinya banyak, ya ditingkatlah zakatnya, jangan tunda zakatnya.
ngeramut tonggo. Sementara kita penggalangan dana di tetangga kita berikan kepada tetangga yang terdampak. Ini bisa dilakukan. Ini kebetulan saya bukan hanya ngomong, tapi praktek di lingkungan bagaimana terhadap orang-orang yang sangat parah. Kabupaten tidak ada. Nggih. Iya, barangkali terima kasih banyak atas waktunya Pak Haji Supratman. Ini salam daripada kawan-kawan seniman seniwati sekabupaten Lumajang terhadap wakil rakyat kita di sana. Semoga tetap sehat, selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Lumajang, khususnya juga para seniman. Salam dari kawan-kawan seniman untuk Pak Haji Supratman dan wakil-wakil rakyat kita di sana. Seperti itu Pak Haji. Mohon izin. Kita lawan bersama. Amin, amin. Siap. Mohon izin kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita dengan narasumber Pak Haji. Silakan, terima kasih banyak. Nggih, matur nuwun Pak Haji Supratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barangkali itu suara daripada Pak Haji Supratman, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang. Dan mungkin saudara-saudara, hari ini kita juga dilihat tidak hanya oleh para seniman seniwati di Kabupaten Lumajang, tapi juga barangkali publik nasional para seniman dan seniwati. Karena pada dasarnya publik hari ini mungkin terfokus kepada bagaimana seniman dan seniwati yang ada di televisi yang kadang-kadang pamer ATM miliaran. Orang tahunya di televisi yang namanya artis, yang namanya seniman, itu duitnya berlebih, sekali manggung ratusan juta. Kita tidak tahu nasib para seniman yang ada di lokal di daerah-daerah kita. Belum lagi ini artis, penyanyi, belum MC, belum badut, belum jaran kepang, belum reok, belum lagi yang ngamen di jalanan itu. Hari ini juga terdampak kayaknya. Itu biasanya yang dapat 10.000 jadi tidak boleh juga keliling itu. Jadi hari ini publik Indonesia harap diketahui bahwa kita hari ini bukan hanya berbicara terhadap orang miskin yang sudah ada terdaftar di program Keluarga Harapan, tetapi hari ini banyak kawan-kawan kita yang langsung jatuh miskin bersama-sama. Seniman langsung jatuh miskin bersama-sama. Kita tidak bisa malu-malu. Hari ini penghasilan kita drop 0 seperti itu. Dan saya pikir pemerintah pusat Pak Jokowi sudah melakukan jaring pengaman. Tinggal ada tindak lanjut. Sekarang pemerintah Kabupaten Lumajang. Nanti besok kita akan bersurat. Barangkali untuk lebih lanjut Mbak Indah Nada bisa cerita. Ini mewakili jeritan para penyanyi, para artis kita. Tadi sudah badut, tadi sudah Cak Sabar MC. MC ini tidak mengandalkan modal. MC mengandalkan satu kemahiran sendiri gitu, keahlian, keterampilan, dan juga penyanyi. Nyanyi tidak perlu pakai bikin orkes gitu kan. Nyanyi pakai Mbak Ria nyanyi tidak harus punya modal ratusan juta, tapi nyanyi itu kan untuk keahlian sendiri. Harus beli jahe merah sekarang mahal, seperti itu. Monggo, mungkin Mbak Indah Nada sedikit nanti bisa berbagi, Mbak Ria mumpung ada di panggung juga. Bang Mansur, maaf. Siap. Mereka itu bermodalkan keahlian atau bakat atau suara gitu mungkin ya. Iya. Tapi yang agak aneh saya kalau seperti Mbak Indah, Mbak Ria, seperti Mas Sabar bermodalkan suara, kita nggak pakai alat sudah maju gitu. Tapi kalau badut, kalau saya beda. Malah kalau saya nggak pakai alat, nggak pakai apa-apa maju, nggak dibayar wong do. Temen, so bukan delok badut pebegal. Seperti tadi, mohon maaf, tadi aku cerita sama Mbak Indah ya. Kirain tadi ini semua yang dengarkan kirain sombong. Tadi cerita saya belum selesai masalah susahnya sing dipangan lah Nduk. Jadi kalau kena corona gini, kalau badut saya tidak boleh main, saya itu
50-50, 50 susah, 50 ndak. Ndak ya apa? Yang masih ndak badut tindak oleh main. Kalau masalah sing digawe mangan, itu saya ndak susah, itu ada. Lah, sing susahnya sing dipangan ndak ono. Yang digemangan ada, lambe, mulut, tangan, sendok, piring ya, ada kan? Ndak usah kita ada. Yang dipangan ndak ono, ini susahnya. Gitu. Monggo Mbak, ini seakan mulai kalungi melayang. Mbak Indah. Iya, terima kasih Pak. Kalau saya pribadi Pak, mewakili penyanyi, kalau mungkin penyanyi yang lain sampai jualan online, meskipun bati-bati 2000 yo dilakoni. Kayak jualan makanan kecil, ada yang jualan baju nyanyinya dijual lagi Pak, ya ono. Yang mau beli gak ada yang mikirin baju kalau sekarang Pak, meskipun arek-arek ngupload baju nyanyi, baju opo dak mikir wes, yang dipikir opo kayak kesuk gini loh Pak. Kalau saya pribadi, saya sampai jual sepeda loh Pak, sepeda motor saya jual buat saya makan. Ya, yang mau dimakan itu loh Pak, nggak ada Pak, bener itu Pak. Iya saya jujur, sepeda saya sampai saya jual loh Pak. Gara-gara corona. Iya Pak, monggo. Ya enggak kena satu. Jangan rame-rame Mbak. Sampean itu sudah jujur ya. Jujur sepedanya dijual. Iku sepeda no regane nduk. Di omahku, di mburi kono tumang loro sing situ tak dol. Ini kalau Mbak Indah, ini karena mungkin jobnya kemarin agak lancar, bisa jual sepeda, berarti sepedanya dapat beli atau kreditannya sudah selesai. Dan nasibnya yang belum selesai kredit belum bisa dijual. Mungkin ini dari Mbak Indah. Mungkin Mbak Ria sedikit bercerita ya, biar ini berbagi ya. Iya, terima kasih. Mewakili ya. Sebenarnya sama, semuanya juga bingung, saya juga bingung. Karena ada, tangannya ada, masih lengkap. Cuma yang dimakan yang nggak ada. Ya itu tadi, gimana ya, karena kita kan sekarang masih disuruh stay di rumah aja ya sama pemerintah. Jadi ya uang tabungan yang di belakang kayak tadi Mbak Indah jual sepeda, kayak saya ya tabungan. Ya walaupun pakai uang tabungan tapi nggak mungkin itu bisa sampai setahun ke depan kan, nggak mungkin kan. Iya, jual tuh Mang. Saya menguras tabungan yang di belakang Pak Giri. Iya. Ini juga dalam ajaran nonton bareng ini juga kita harapkan kepada para penonton netizen yang ada di Kabupaten Lumajang atau di lain tempat juga bisa memberi pertanyaan dan barangkali nanti bisa kita jawab atau kita tidak lanjuti setelah nanti kita akan beraudiensi dengan Dewan, mungkin dengan pemerintah Kabupaten Lumajang. Barangkali monggo kalau yang mau tanya juga bisa lewat FB daripada Badan Kebudayaan Nasional. Monggo dilanjut Mbak Ria. Iya. Mau dilanjut apa lagi nih Pak Giri? Ya dilanjutkan katanya masker ini Iya. tadi kan yang untuk alatnya ada, untuk alat untuk makan ada, ibaratkan proyek ya. Iya. Materialnya yang susah, kalau alat-alatnya siap, monggo. Ya. Ya itu tadi uang tabungannya yang dikuras sedikit-sedikit. Yang biasanya sing biasane iwak gurame saiki malih jangan kelor tahu tempe ya Mbak Indah ya. Iwak klothok. Iwak klothok. Kulupan dek ngarepe omah ya dijepik kabeh. Dadi wong kesuk-kesuk iku ndak mikiri corona, Pak. Sing dipikir kesuk iki apa warang mergo iku, Pak. Lah yo larang saiki seprapat 10.000. Waduh, apa larang 500. Aku pe bojoku iku mangan Pak Klothok, iku ndak oleh akeh-akeh, biasae situk tak gawa ndek piring iku nduk. Saiki ndak setok iku ditilat, didelet, ditilat. Kalah-kalah kucing kok. Sing enak diambu tok ae Pak Giri. Diambu ngene wareg, diambu wareg engko bengi baru dipangan. Dadi awet masih tuku mek siji. Halo, ini juga ada banyak pertanyaan daripada para netizen sekalian. Mungkin bisa kita bacakan
barangkali kalau kita tidak bisa menjawab nanti juga menjadi catatan tersendiri bagi kita, dan bisa dijawab nantinya kalau kita juga bisa bertemu dengan pihak eksekutif maupun legislatif, pihak pemerintah Kabupaten Lumajang maupun DPRD Kabupaten Lumajang. Saya bacakan sedikit ya, mungkin para netizen sekalian. Di sini ada pertanyaan dari Nali Dalang. Kayaknya Dalang, mungkin pada kenal ya. Nali Dalang ini menanyakan, sedikit tanya, sampai kapan ini Kak boleh manggung di dalam terop? Nah, ini pertanyaan yang agak susah-susah gampang. Barangkali kalau ini nanti kita yang jelas tidak bisa menjawab, tapi nanti akan menjadi agenda dalam pertemuan-pertemuan kita dengan pemerintah. Dan mudah-mudahan tentu pemerintah juga ingin juga secepatnya sebenarnya, tapi lebih jelasnya nanti Cak Nali Dalang mungkin kita akan jawab setelah kita bertemu dengan pemerintah kita. Nanti seperti itu ya. Pertanyaannya kita agendakan untuk selanjutnya. Ini dari Mas Ribut Santoso, Ribut Dancer ya kayaknya, Ribut Santoso. Ribut Dancer memberi satu pernyataan, cuma bisa berdoa, semua ini pasti ada hikmah. Mohon bersabar, insya Allah yang Maha Kuasa akan menggantikan rezeki yang tertunda. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Nah, juga di sini ada, kita mewakili aja ya, tidak semua kita bisa sampaikan karena waktu terbatas. Kalau jagongan sama seniman biasanya sampai pagi ini. Tapi kita kan harus menghormati lockdown ya. Jadi ada waktu yang membatasi kita. Di sini ada Cak Said Barata. Cak Said Barata, ini agak menarik pertanyaannya. Kalau semisal sekarang tidak bisa mudik dan diharuskan bertemu dengan kepala bank atau leasing, wah ini berarti punya tanggungan yang jelas ini ya, entah bank entah leasing ini. Nah, bagaimana solusinya Pak agar bisa negosiasi? Kebetulan saya tidak bisa pulang karena peraturan karantina 14 hari. Oh kayaknya Cak Said ini lagi jalan-jalan atau bagaimana ini ceritanya? Oh di rumah istrinya karena tidak bisa kerja. Jadi kalau di Lumajang tidak ada job, akhirnya pulang ke rumah istrinya seperti itu. Dan di sini pertanyaannya, kalau misalnya mau nego dengan kepala bank atau leasing itu apa bisa? Karena kalau misalnya Cak Said besok tanggal 15 pulang ke Lumajang untuk nego, nanti tanggal 1 Mei baru bisa ketemu dengan leasing karena harus dikarantina. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi nanti ini menjadi agenda kita, karena pada dasarnya kita akan mewakili juga nasib para seniman seniwati yang ada di Kabupaten Lumajang. Apakah nanti bisa lewat surat kuasa atau dan sebagainya? Kita sebagai organisasi komunitas seniman atau mungkin Badan Kebudayaan Nasional. Seperti itu. Pada dasarnya masukan-masukan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan pertanyaannya sangat menyentuh bagi kita. Iya, ini ada juga dari Mas Heru Pamungkas. Nali Dalang bulan Juni job sudah dibatalkan Pak. Berarti bulan Syawal hajatan masih tidak diperbolehkan. Jadi ya kita hormati aturan dari pemerintah. Darurat nasional itu paling tidak lebaran itu memang belum boleh. Jadi ya memang harap bersabar, tapi ya monggo dari pemerintah kita berpikir. Tadi Pak Haji Supratman juga akan memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Nantinya dari pemerintah kita harapkan juga Cak Torik sebagai Bupati Lumajang, Bunda Indah sebagai Wakil Bupati dan para dewan kita, wakil rakyat kita tentu punya perhatian kepada para seniman. Nah barangkali itu yang bisa kita hadirkan. Sudah banyak suka duka yang kita ungkapkan, mungkin akan kita lanjutkan dengan acara-acara berikutnya. Tapi paling tidak besok
kita akan berkirim surat terhadap pimpinan DPRD Lumajang supaya kita bertemu dengan komisi-komisi atau bagaimana bertemu dengan wakil rakyat membahas terkait leasing atau dan sebagainya supaya mengurangi dampak daripada corona. Kita yakin pemerintah Pak Jokowi, pemerintah nasional kita sudah berbuat banyak, listrik diturunkan, leasing juga sudah tidak boleh menguber-uber. Kalau ada menguber-uber leasing juga tidak apa-apa, lapor kepada Badan Kebudayaan Nasional, nanti Badan Kebudayaan Nasional juga akan melaporkan kepada jaringan yang ada pada kita, sehingga kawan-kawan baik seniman maupun masyarakat tidak boleh diuber-uber hari ini. Itu sesuai dengan perintah Presiden kita. Nah, mungkin dari pemerintah Kabupaten Lumajang nanti kita akan diskusikan bagaimana kita akan laporkan juga sehingga ada tindak lanjut. Misalnya Bang Titil, Pak Jokowi kalau ngurusi Bang Titil se-Indonesia agak banyak tuh Cak Giri. Jutaan Bang Titil, mumet juga Pak Presiden kita sudah banyak masalahnya hari ini. Listrik sudah diturunkan juga. Barangkali kalau Bang Titil ini urusan Pak Bupati gitu kan, Cak Torik, Bunda Indah maupun Pak Camat gitu kan, Pak Inggi gitu. Nah seperti itu kalau Bang Titil. Cak Giri, Bang Titil apa enggak Bang Jenggek kan juga ada, Bang Jenggek itu juga ada lah Cak Giri. Itu tetangganya itu, tetangganya. Seperti itu. Gini loh Bung Mansur, kami kalau masalah Bang Titil saya pribadi nggak punya. Cuma gini, konco-konco seniman kecil terutama kayak Panja atau Wiyoko itu kebanyakan punya. Jadi kalau saiki jarani ndak oleh main Bang Titil terus nitili bendino opo ndak kari belung kulite engko. Gitu loh, itu aja. Kemudian selain seniman, pengaruh gara-gara terop ya kan, terop yang ndak boleh berdiri ini ya. Bukan seniman pun tapi yang bekerja di jasa seperti kameramen, fotografer, kuade, tukang masang kuade, tukang masang terope. Nah ini berpengaruh langsung mereka, sak sound sistemnya gitu loh. Mereka itu anak buah sound, anak buahnya teropnya yang kecil-kecil itu kebanyakan Ini ada punya Bang Di Titil. Badan Kebudayaan Nasional sudah mulai memberikan catatan-catatan, Cak Giri mungkin Cak Sabar dan kawan-kawan semua, itu di Kabupaten Lumajang itu mungkin ada 2.000 sampai 3.000 seniman seniwati yang tertabrak corona hari ini, dan itu nanti kita akan data secara mendetail. Dan kita perjuangkan, Badan Kebudayaan Nasional tentunya akan memperjuangkan dengan maksimal, sebisa dan semampu mungkin, bekerja sama dengan wakil rakyat, bekerja sama juga dengan pemerintah Kabupaten Lumajang tentunya, dan termasuk Bang Titil-Titil itu, barangkali itu, karena ya pasti berkaitan. Kasihan itu berkaitan. Bang Mansur, saya kalau dengarkan sambatnya itu mereka ya ampun. Oke, barangkali itu yang bisa kita diskusikan. Tindak lanjutnya besok kita akan tindak lanjuti dengan misalnya nanti kapan kita bertemu dengan wakil rakyat, bertemu dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati, Cak Torik, Bunda Ida dan sebagainya, maupun tindak lanjut juga pendataan terhadap seniman dan seniwati yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan barangkali kepada netizen semua yang terhormat, yang kita cintai, diskusi kita sudah sampai ke puncaknya. Alhamdulillah banyak solusi. Ini baru satu diskusi sudah banyak solusi. Kalau sudah sama para seniman solusinya pasti ada ini. Apalagi kopinya agak encer ini. Apalagi ya itu, sing dikimangan tapi semua yang dibuat makan ada semua kan Mbak Indah? Ada masih semua ya? sampai sekarang ada masih. Sing dikimangan ada, sing dipangan dan Oke, barangkali itu yang ini yang sudah kita diskusikan. Mohon doa kepada para netizen, kepada masyarakat Lumajang, terkhusus para seniman dan seniwati kita. Mudah-mudahan nanti setelah pasca corona, beliau-beliau para seniman dan seniwati kita badannya masih segar, pikirannya masih juga normal, bisa menghibur sampean-sampean semua. Untuk itu diskusi kita mungkin kita akhiri setelah agak 1,5 jam ini berdiskusi. Terima kasih kepada Bapak Supratman, Haji Supratman, Ketua Komisi D
DPRD Kabupaten Lumajang. Juga terima kasih kepada Supported. Di sini ada Denada Musik Studio, ada Mitra Nada, ada Fortuna, ada Wiraraja, ada Barata, ada Istana VCD, dan juga visitlumajang.com, sebuah media online yang mengawal khusus para seniman yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan supaya mengakhiri dengan santai, dengan riang gembira, tentu kita putar atau kita lantunkan mungkin duet Mbak Indah dengan Mbak Ria ya, barangkali biar Mang Apakah tertusuk berasa? sing rodok anu Bung Mansur. Ini karena terakhir lagunya sing rodok keras dikit lah. Oh, agak keras sedikit. Ojo melas-melas kok tambah berbes mili. Sudah berbes mili ya. Sing rodok keren dedek lah iya. Cak Sabar bisa memimpin biar orang-orang ingat akan pembawa acara yang sudah dikangeni sebenarnya oleh netizen ini. Monggo. Oke, baik, yuk kita lanjut kembali. Terima kasih dari PKN Mbak Mansur, Cak Giri ya. Karena ini yuk kita lanjut kembali, yaitu Indah Nada Ria Antika Denada Nek Pakur. Oke, sambil biar fresh ya Mbak ya. Mana tak mikirin corona melulu. Spesial buat semuanya warga Lumajang. Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang wanita yang ditinggalkan? Betapa sulit